Apa itu takdir? Ketetapan yang Tuhan tetapkan di semesta ini. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segalanya kami cipta dengan takdir yang ditentukan padanya. Semuanya udah diatur. Ada takdir. Maka keimanan kepada takdir ini, saudara, larinya kepada sifat ilmu, kepada sifat iradat, kepada sifat kudrat Allah. Ini namanya kepercayaan kepada takdir. Ketika kita menyadari Allah bersifat dengan ilmu, apa aja Allah tahu, termasuk kita, kebutuhannya apa. Allah berkehendak, Allah kuasa, Allah memperbuat apa yang Dia kehendakinya. Dasar ini nih yang menghantarkan muslim kudu percaya kepada yang namanya takdir. Tapi harus paham, agar supaya mudah malam hari ini berbicara takdir, saudara, ada namanya mantiqatul jabar, ada namanya mantiqatul ikhtiar. Asal saudara fahami ini, maka saudara hidup akan penuh kebahagiaan. Hidupnya senang, hidupnya akan enjoy, enak. Meski saudara lelah, tapi tidak menyerah. Sebab saudara punya niat lillah. Dengan itu akan ketemu keajaiban-keajaiban dalam kehidupan ini. Asal kita percaya kepada yang namanya takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. An Umar aidan radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin idh tala alaina rajulun. Di antara waktu kami para sahabat, yaitu duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari tiba-tiba nongol atas kami para sahabat sosok laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat atasnya bekas-bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenali akan laki-laki itu daripada kami oleh seorang pun. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka ia sandarkan dua lututnya kepada dua lututnya Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia letakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala, dia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan olehmu kepadaku tentang Islam. Apa itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kau bersaksi
bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Wa tuqimas salata, kau dirikan solat. Wa tu'tiyaz zakata, kau bayar zakat. Wa tasuma ramadhana, kau puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kau haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika kau mampu kepadanya akan jalannya. Qala, laki-laki itu berkata, sodakta, engkau benar, 100 jawabanmu. Qala, Nabi menjawab, fa'ajibna lahu. Qala, berkata Umar, fa'ajibna lahu, kami terheran-heran bagi laki-laki itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, ia bertanya kepada Nabi, namun ia benarkan jawaban Nabi. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anil iman, beritakan olehmu kepadaku tentang iman. Apa iman? Qala, Nabi menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Iman yaitu hendaknya kau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada hari kemudian, dan kau percaya kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Qala sadaqta, laki-laki itu berkata, engkau benar. Al-hadis bituli, hadis masih panjang sampai bawah. Segini kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang rukun iman yang ke-6, yaitu percaya kepada takdir. Kepercayaan kepada takdir ini, saudara, adalah satu kewajiban di antara kewajiban muslim yang wajib diyakini. Siapa yang tidak percaya kepada takdir, maka detik itu juga dia keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Karena ini adalah rukun keimanan. Gambarannya begini, saudara, biar mudah. Gambaran keimanan kita nih, segalanya kita harus pahami, tidak ada yang nongol sendiri. Mesti ada pencipta semesta ini. Dialah Tuhan, namanya Allah. Tuh rukun iman yang pertama, Allah. Nah, untuk kita ketemu Tuhan ini berproses, enggak langsung. Ada namanya malaikat, hamba-hamba pilihan yang dekat dengan Tuhan. Maka kita pun juga kudu percaya adanya makhluk mulia yang tak pernah berbuat dosa, namanya malaikat, yang diantara misinya membawa wahyu, malaikat Jibril macam. Maka kita kudu percaya tuh sama malaikat sebagai rukun iman yang kedua. Kemudian malaikat ini, saudara, membawa kitab. Maka kita kudu percaya dengan kitab suci, Al-Quran diantaranya. Nah, kitab ini enggak gedebluk kepada kita manusia. Ada manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Rabbani. Itulah Rasul. Maka kita kudu percaya rukun iman yang keempat, namanya Rasul. Ini urutannya. Jadi kita Rasul ini dapat wahyu kitab ini yang bawa malaikat dari Allah. Dan Rasul misi utamanya dua. Begitu.
Yang pertama, sesudah mengenalkan Tuhan, misi Rasul itu mengenalkan tentang adanya hari kemudian, akhirat. Ini Rasul. Nah, inilah rukun iman yang kelima. Yang kelima. Nah, sebelum akhirat manusia itu ada di dunia. Nah, manusia ini harus paham, di dunia ini ada yang mengatur segalanya. Ada kalanya harapan tidak terwujud, yang tidak diharapkan terwujud, terjadi. Ada kalanya sedih, senang. Hal yang menimpa kita di jagat raya ini ada yang mengatur. Aturan itu namanya ada takdir. Ini nih rukun iman. Maka saudara, iman kepada takdir adalah satu akidah di antara akidah Islam, yang mana keimanan kepada Allah pondasinya di atas keimanan kepada takdir, di mana ma'rifat kepada Allah dibangun di atas kepercayaan kepada takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, menetapkan segala apa yang ada di jagat raya, termasuk kita. Dari umur 4 bulan 10 hari sudah diprogram, umur si fulan sekian, rezeki si fulan sekian, untuk hari ini sekian, untuk hari ini sekian, ini sekian, nantinya dia bakal begini. Ketemu semuanya dan tidak ada yang meleset. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami catat dengan lengkap di Lauhul Mahfuz. Dicatat oleh Allah. Rapi program Allah ini. Kita nggak pernah berencana punya bini si fulan, itu Allah yang mempertemukan. Sampailah kita punya anak, punya rumah, punya apa, punya ini, itu begitu. Segalanya ada program Tuhan. Maka kita harus percaya kepada yang namanya takdir. Takdir, saudara. Apa itu takdir? Ketetapan yang Tuhan tetapkan di semesta ini. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segalanya kami cipta dengan takdir yang ditentukan padanya. Semuanya udah diatur. Ada takdir. Maka keimanan kepada takdir ini, saudara, larinya kepada sifat ilmu, kepada sifat iradat, kepada sifat kudrat Allah. Ini namanya kepercayaan kepada takdir. Ketika kita menyadari Allah bersifat dengan ilmu, apa aja Allah tahu, termasuk kita, kebutuhannya apa. Allah berkehendak, Allah kuasa, Allah memperbuat apa yang Dia kehendakinya. Dasar ini nih yang menghantarkan muslim kudu percaya kepada yang namanya takdir. Tapi harus paham, agar supaya mudah malam hari ini berbicara takdir, saudara, ada namanya mantiqatul jabar, ada namanya mantiqatul ikhtiar. Asal saudara fahami ini, maka saudara hidup akan penuh kebahagiaan. Hidupnya senang, hidupnya akan enjoy, enak. Meski saudara lelah, tapi tidak menyerah. Sebab saudara punya niat lillah. Dengan itu
akan ketemu keajaiban-keajaiban dalam kehidupan ini. Asal kita percaya kepada yang namanya takdir. Bicara takdir, saudara, kita harus pahami dalam diri kita ini ada namanya mantiqatul jabar dan ada mantiqatul ikhtiyar. Dan ini saudara harus pahami betul agar supaya saudara di dalam menjalani hidup di dunia penuh dengan kebahagiaan. Apa itu mantiqatul jabar? Ada hal-hal yang di luar kemauan dan kendali kita, namanya disebut mantiqatul jabar. Di luar kendali kita. Yang ini nih tidak ada ganjaran, tidak ada dosa. Tuh ingetin. Mantiqatu wilayah. Ada wilayah dipaksa, ada wilayah diberi kebebasan oleh Tuhan. Namanya dipaksa terpaksa, namanya mantiqatul jabar. Tapi bukan Masjid Al-Jabar, bukan. Mantiqatul jabri namanya. Begitu. Di luar kendali kita. Yang di luar kendali kita tidak ada ganjaran, tidak ada dosa. Ini takdir. Contoh, kita ada atau tidak ada, dulunya sama. Kita aja contohnya biar gampang untuk menuju bahagia. Boleh aja kita nggak ada, boleh aja kita ada. Maka ternyata kita ada. Itu karena ada takdir yang Allah wujudkan kita dari nggak ada menjadi ada. Adanya kita ini nih mantiqatul jabar, di luar kendali kita. Adanya kita nih di luar kendali. Bapak ibu kepengen doang. Banyak kok orang menikah berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Banyak nggak? Pengen punya anaknya laki, berojo lagi perempuan, berojo lagi perempuan, berojo lagi perempuan, sampai punya pos 2 perempuan juga. Begitu. Tahu pos 2? Begitu, saudara. Itu begitu. Jangan dicatat. Begitu. Ini namanya mantiqatul jabar. Mana lagi? Sesudah kita ada, dikasih akal. Tuh adanya kita punya akal nih, nggak dapat ganjaran. Karena bukan mau kita. Mau kita bukan. Kita ada akal nih. Dulu berkecilnya bercita-cita nggak biar ada akalnya? Hah? Bercita-cita nggak? Berarti namanya mantiqatul jabar. Adanya kita punya akal ini enggak ada enggak ada dosa karena enggak ada hubungannya, bukan pilihan kita. Badan kita tinggi, badan kita pendek, bukan mau kita. Ini namanya mantiqatul jabar. Hidung kita mancung, hidung kita mancung ke dalam. Apa namanya? Iya. Enggak ada ganjaran, enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. Anda mancung hidungnya, enggak ada ganjaran. Anda mancung hidungnya, enggak ada dosa. Anda pesek, enggak ada ganjaran. Anda mancung, enggak ada ganjaran. Enggak ada hubungannya, karena ini mantiqatul jabar. Begitu. Kemudian kita punya wajah. Wajah kita kayak Sahrul Khan atau wajah kita kayak Serokan, pokoknya nggak ada ganjaran. Kulit kita putih, hitam, nggak ada ganjaran. Lahir kita di Cina atau lahir kita di pondok Cina atau lahir kita di Maharta, mau di kampungnya Kebon Manggis, enggak ada ganjaran. Kenapa? Mantiqatul jabar, di luar kendali kita.
kita berbangsa Indonesia, kita berbangsa itu non Indonesia, enggak ada ganjaran. Nabi bilang an-nasu suwasiyatun ka asnanil musti. Manusia itu sejajar, setara seperti gigi sisir. La fadla li arabiyyin li a'jamiyyin. Enggak ada kelebihan bagi orang Arab dibanding non Arab. Demikian sebaliknya, enggak ada kelebihan dari non Arab dari orang Arab. Sama aja. Illa bittaqwa. Kecuali pada wilayah mantiqatul ikhtiyar. Ini enggak ada. Nikah di Arab hebat. Enggak, cerai juga. Bukan Arabnya. Bukan. Begitu. Ada orang, gua udah tahu Mekah 7 kali, enggak menyebabkan masuk surga, enggak. Orang Abu Lahab lahir di Mekah, main gundu di Mekah, petak umpet di Mekah, congklak di Mekah, sampai mati di Mekah. Saya selanaron. Katalah, baru juga tahu Mekah 3 kali. Udah sombong, apanya? Ini bukan itunya, bukan. Ada mantiqatul jabar. Kita punya ayah bunda kita, siapa? Enggak ada ganjaran. Sayang bapak saya darahnya merah, enggak darah biru. Jangan begitu. Mau darah biru, ini darahnya biru apa merah ini? Oh merah. Mau darahnya merah, sama aja. Enggak ada. Kenapa? Mantiqatul jabar. Seluruh yang demikian terjadi pada kita nih, bila kita mohon maaf lahirnya di Arab, bila kita mancung hidungnya, warna kulitnya putih, begitu, apalagi bapak kita adalah bangsawan, semua ini takdir yang memprosesnya. Allah yang punya kudrat, iradat, ilmu yang memprosesnya, sehingga tidak ada dosa dan tidak ada ganjaran, karena ini di luar kendali kita. Namanya disebut mantiqatul jabar. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pada surat Qasas ayat 68 Allah menjelaskan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha, Tuhan mencipta apa yang dia mau dan dia pilih. Jadi laki, jadi perempuan, jadi mancung, jadi pesek, hitam, putih, Arab, non-Arab, Cina, Eropa, apalagi datang, terserah dah. Begitu. Semua ini pilihan Tuhan. Makana lahumul khiyarah. Tidak ada manusia pada bagian ini punya pilihan. Ini namanya disebut mantiqatul jabar. Keimanan kepada takdir pada wilayah mantiqatul jabar wajib hukumnya. Wajib hukum pada wilayah ini, saudara. Dan di sini nih akan muncul orang menjadi orang berani. Dari keimanan kepada ini akan orang menghormati bangsa lain, akan menghargai orang lain. Kenapa? Kita nggak bakal menjelekkan apaan dia, dari suku mana, enggak. Bukan mau dia, jangan menghina. Jangan kayak orang-orang dasar emang dia mah Cina, Cina doang, Cina. Ya Allah, kipas anginnya Cosmos dari Cina juga. Begitu, mobilnya Wuling Cina juga. Ya Allah, belum mic-nya, apanya ya Cina. Baju kokonya dari Bandung, Cina juga yang buat. Mau ngapain? Gitu. Ini bukan. Kita nggak boleh menghina bangsa. Kita harus menghormati. Gitu. Semua ini
Karena mantiqatul jabbar. Bukan pilihan dia jadi Cina, bukan pilihan kita jadi orang Jawa, orang Indonesia. Bukan, ini pilihan Tuhan. Tidak boleh kemudian kita menghina suku, menghina bangsa, merendahkan orang lain. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Begitulah hidup, saudara. Tidak boleh. Contoh nih, maka dan kita harus sabar kalau memahami ini. Harus sabar. Inilah bakal melahirkan akhlak-akhlak bagus bila paham mantiqatul jabar. Ini contoh. Gelas. Gelas ini tentu bentuknya nih bundar. Biar kelihatan. Ibu mau kelihatan ini. Ini aja dah. Apa ini ya orang sini nyebutnya ya? Tatakan. Baik. Ini ada bentuknya enggak? Apa bentuknya? Bulat. Baik. Kita bulat di bentuknya. Ini kira-kira bulat sendiri apa yang ada yang bulatin? Ada yang bulatin. Yang harus kita sembah yang bulatin. Begitu. Bumi begitu, nggak nongol sendiri. Kita nggak nongol sendiri, ada yang buat. Bila ini bulat, ada yang bulatin, begitu. Ada yang mencipta namanya. Kita ada yang mencipta, Allah. Itu yang kita sembah, yang nyipta kita. Jangan nyembah manusia. Baik, ini bulat. Kemudian ini nih, ada yang jelek-jelekin. Nah, itu tatakan model begitu jelek amat. Oh, nggak kelihatan ibu-ibu kita, nggak kelihatan katanya. Begitu, iya. Begitu. Jangan salahin saya ini. Mantiqatul jabar saya. Turunin aja bu, turunin. Nggak apa-apa. Ngaji biar paham. Oh iya baik, iya. Oh iya. Ya, jadi kelihatan nama lakinya. Jadi lihat lakinya tahu juga. Jadi lakinya ngantuk ibu bisa lihat. Jadi begini nih. Ini nih bulat. Kalau bulat berarti ada yang bulatin. Nih piring nih ada yang jelek-jelekin. Piring nih. Bentuknya kayak begitu, kagak bagus. Kira-kira marah nggak nih piring nih? Hah? Marah nggak? Kenapa nggak marah? Hah? Kenapa dia nggak marah? Hah? Bukan mau dia berbentuk begini, bukan mau dia. Maka dia nggak marah piring. Bukan nggak bisa ngomong. Andai bisa ngomong nih piring nggak bakal marah. Kenapa? Karena dia paham. Dia adalah korban kebaikan si pembuat piring. Bukan mau dia. Bukan. Ini namanya memahami mantiqatul jabar. Analogi saya untuk menjadi jembatan saya menyampaikan ajaran agama. Ada yang bilang sama bapak, pesek lu, marah nggak? Itu saya mau tanya nih. Saya mau tanya bapak nih. Ada yang bilang nih, pesek lu, mijon gitu, pesek lu gitu. Marah nggak? Marah nggak? Marah. Kenapa marah? Kenapa marah? Hah? Kenapa marah? Karena Anda paham takdir. Gitu. Kenapa marah? Kita nggak perlu marah dikata pesek lu menghina Tuhan bukan gua ini pesek yang nyipta dia. Kayak piring dikata jelek lu kagak marah. Kenapa? Karena dia ada yang buat. Nggak perlu marah, yang marah biar yang buat. Kenapa dikata pesek lu kita marah? Karena dipikir kita yang nyipta. Dan ini namanya belum paham pada wilayah takdir, pada mantiqatul jabar. Nggak perlu marah. Gitu. Kenapa harus marah? Orang bukan kita yang membuat pesek. Pesek lu ente bener. Lo iya begitu. Hah? Kecuali kita mancung, bohong ente, kan begitu. Biasa aja.
kalau memahami mantiqatul jabar. Gitu. Jadi nggak perlu kita marah. Begitu. Kenapa nggak perlu marah? Yang kudu marah yang menghendaki. Dialah yang punya takdir. Dialah Allah. Dan misi Rasul ke dunia untuk memberitahu kita biar kita bisa sabar, biar kita bisa berani, biar kita tidak menghina orang, memahami mantiqatul jabar. Bukan mau kita jadi perempuan, bukan mau kita jadi laki, bukan mau kita lahirnya di kebunnya kebun manggis gitu. Lahir sih di pondok kacang belah timur, pondok kacang timur gitu. Bukan mau kita, maka enggak ada kebaikan lahir di mana aja. Maka ada yang lahirin di Pengki, bisa aja derajatnya tinggi, namanya Perengki, dari Pengki ya kan. Pokoknya terserah aja suka-suka. Ini namanya disebut mantiqatul jabar. Bagian ini enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. Saudara kaya enggak ada ganjaran. Ini pahami. Saudara kaya enggak ada ganjaran. Saudara miskin enggak ada dosa. Miskin enggak ada dosa, enggak ada ganjaran. Karena Tuhan. Kaya enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. Semuanya enggak ada. Di mana bakal ada ganjaran kaya? Di mana bakal ada dosa kaya? Demikian. Di mana bakal ada ganjaran miskin? Di mana bakal ada dosa kalau miskin? Pada mantiqatul ikhtiar. Respon hati menerima ketentuan itu bagaimana? Begitu. Dan ini yang orang harus pahami pada bagian ini. Sehingga saudara, takdir bagian yang kedua namanya mantiqatul ikhtiar. Kita sebagai manusia diberikan perasaan oleh Allah, diberikan akal oleh Allah, diberikan keinginan oleh Allah, diberikan kekuatan yang terlintas di hati kita oleh Allah. Dan kita sadar kita manusia tidak seperti bulu ayam yang terbang terserah angin menerpa. Angin ngidul, ngidul. Angin ngilir, angin ngulot, angin ngetat. Bulu ayam. Dan kita bukan bulu ayam. Kita diberi kemampuan lokal. Kemampuan lokal inilah bakal ada namanya mantiqatul ikhtiar. Kita bukan kayak pisau. Dan di sini nih bakal ada ganjaran dan bakal ada dosa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa mau silakan dia pilih iman, siapa mau jadi kafir silakan juga. Menunjukkan kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Kita bukan seperti bulu ayam. Dan ini tidak boleh salah kita memahami. Andailah kita iman itu, kafir itu di tangan Allah saja, maka tidak akan ada penisbatan mukmin pada kita. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Dan ini berarti menunjukkan di dalam diri kita, saudara, ada namanya mantiqatul ikhtiar. Dari sini orang bakal dosa, dari sini orang bakal sesat. Bagaimana memahami mantiqatul ikhtiar? Contoh, ada orang diajak ngaji, bang ngaji yuk, dia melotot. Lo jangan ajak-ajak gua ngaji. Nanti juga kalau gue dapet hidayah,
Gue ngaji tanpa lu suruh. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Banyak. Banyak. Saya kasih contoh yang lain. Sholat. Bang, yuk ke masjid. Masjid Al-Fat. Sholat. Dia melotot. Lu jangan ajak-ajak gua sholat. Nanti juga kalau gua dapat hidayah, gua sholat tanpa lu suruh. Tuh, ngomong begitu tuh saudara, dosanya ditumpahin ke bumi orang muat. Ngomong begitu doang tuh, saking apanya? Saking apanya? Saking gedenya. Dibanding dia nggak sholat, dosanya lebih gedean itu 1000 kali lipat dosanya. Kenapa? Dia tidak memahami takdir pada mantiqatul ikhtiar. Dipikir bagian ini mantiqatul jabar. Tuh begitu. Ini yang kita harus pahami. Cara nyadarin orang kayak begini nih biar dia paham. Caranya gampang. Suruh kerja di rumah kita. Rumah kita bingung, di rumah saya dah. Gitu. Berapa mau gajinya kita ikut. UMR baik. Ayo, berapa UMR? Berapa UMR? 4,5. Baik, kita kasih 5 juta sama bonusnya. Suruh kerja sebulan. Suruh ngapain? Duduk di kamar. Kebetulan kamar atas kosong juga, anak masih pada mondok. Suruh duduk doang. Duduk dari pagi tuh. Duduk aja di kamar, kunciin pintunya. Kunci. Udah kunci aja. Dari pagi tuh sampai siang, dor jam 1, lapar. Lapar, ketok pintu dulu. Pak, lapar, Pak. Kita jawab, lu jangan minta makan sama gua. Kalau Allah kasih kenyang, biar kata gua kagak kasih makan, kenyang. Lu tahan aja, nunggu gua hidayah Tuhan, biar gua bisa ngasih makan ente. Dia tiduran aja 3 hari aja. Bagaimana kira-kira? Modal. Kenapa? Mati. Kenapa mati? Enggak makan. Kenapa enggak makan? Mantiqatul jabar. Yang salah mestinya pada mantiqatul ikhtiar. Kita harus bisa menjawab. Kalau pengen kenyang, makan. Bukan nyandar sama Tuhan. Kalau pengen kenyang, makan. Kalau pengen dapat hidayah, sholat. Bukan ditungguin. Salah, Anda salah. Kalau pengen dapat hidayah, ngaji. Bukan ditungguin. Hidayah yang lewat tukang es cendol, baru dia lewat. Es cincau. Begitu. Iya. Nggak bisa. Hidayah kudu dicari. Begitu. Ini namanya mantiqatul ikhtiar. Enggak boleh bersandar kepada takdir. Itu dosanya dia. Dosa dia. Bang, ngapain tidur-tiduran? Udah. Rezeki udah dijamin sama Tuhan. Salah dia, salah. Nabi juga percaya rezeki itu dijamin, tapi pada bagian mantiqatul ikhtiar, Nabi dagang ke Sam. Berapa Sam? 2000 kilo dari Mekah. Untuk apa dagang? Paham. Ada mantiqatul ikhtiar. Bukan duduk nongkrong. Bukan begitu cara hidup. Bukan. Bagaimana kalau sampai petani udah rezeki Allah atur, pada modar kagak makan? Bagaimana kalau pedagang-pedagang berhenti di Cipulir no? Nah, rezeki udah diatur, nggak pergi ke Cipulir, modar. Maka ada namanya mantiqatul ikhtiar.
Dari mana? Dari kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Allah turunkan kitab suci namanya Al-Quran. Allah suruh mengikuti perintah kitab suci, menjauhi larangan kitab suci lewat pintu yang namanya Nabi. Maka Allah utus Rasul mengajak kita mengamalkan apa yang diatur oleh Allah, dan manusia dijelaskan bukan kayak bulu ayam yang terbang tergantung arah angin. Maka ada akal, ada dia akal, gunain. Bayi aja paham rezeki dijamin, tapi ikhtiar bayi. Apa usahanya bayi? Nangis, itulah usaha. Dan nangis ngerti. Ntar babamu mau main sepeda ini ke sektor 7 Geraha Raya, sebentar lagi goreng tempe. Bentar babamu. Kagak paham kayaknya emak ini kalau gua lapar. Makan nangis, bukan ya udahlah kalau begitu mah. Kagak diurusin sama emaknya. Namanya ngambek kalau begitu. Maka kemudian si bayi dianggap saya kagak serius, maka dia nangis makin kenceng. Itu lagi goreng tempe ditinggal nggak? Ini kayaknya serius mintanya. Kita harus begitu. Udah baca dzikir seminggu belum ada perubahan warung kita, kayaknya Tuhan budak ini, kagak denger nih. Gua minta ini, berhenti aja. Ya tambah kagak dikasih. Nuduh Tuhan budak lagi. Ini nggak bener. Anda mantap ini, seminggu dianggapnya belum serius apa ya? Gua tingkatin 40 hari gua kagak putus. Begitu. Ini namanya memahami tentang takdir pada wilayah yang disebut mantiqatul ikhtiar. Maka saudara, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyampaikan ayat terkait dengan namanya sunnatullah. Allah berlaku, kalau kita pengen dapat padi kudu cocok tanam, kalau pengen untung kudu dagang, kalau pengen masuk surga kudu ibadah. Ini ibadah kagak pengen masuk surga, namanya kagak paham takdir, kagak paham. Saya sih injak masjid kapan? Waktu banjir, karena masjidnya tinggian. Begitu. Emang ada kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi jangan sampai salah. Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini mantiqatul ikhtiyar. Begitu. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut ayat man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan. Itu masih banyak. Bagaimana kita ini diberikan tanggung jawab oleh Tuhan di jagat raya ini. Ada namanya mantiqatul ikhtiyar. Jangan kita ngeluyur kemana-mana. Binimu siapa yang ngasih makan? Udahlah ada Tuhan. Loh, bagaimana? Burung kalau masih di hutan tanggung jawab Tuhan. Tapi kalau udah kita kurungin tuh burung di kandang di rumah, lovebird begitu, tanggung jawab kita, mati nggak kita kasih makan, dosa kita karena kita kurungin. Begitu perempuan kalau masih di alam raya, tanggung jawab bapaknya, Allah yang ngasih makan. Kalau kita udah saya terima nikahnya, tanggung jawab kita, tanggung jawab kita. Dan Nabi bilang kafa bil mar'i isman an yudayyi'a iyalah. Cukup buat nganterin orang masuk neraka kagak ngopeni nama bininya. Cukup, nggak usah nggak sholat ketinggian, openin. Kalau kita nggak ada, bilang ma sekarang ini lagi nggak ada duit, gojek nggak dapet, saya janji Rasulullah udah sampein utang, besok saya dobelin. Begitulah orang yang mengerti mantiqatul ikhtiyar. Begitu. Nih sama yang kemarin gojek nggak ada, nih ada. Begitu. Untung bininya kagak ngaji, jadi kagak tahu. Bener nggak? Ya Allah, ini mana ngaji lagi yang kebiasaannya kagak ngaji. Wah ntar nagih. Oh iya repot juga ini. Siapa yang nyuruh ini ngaji ini? Oleh karena itu saudara, kehidupan di dunia ini namanya pada mantiqatul ikhtiyar. Kita pengen pemimpin yang bagus, ya kita ikhtiar.
Jangan diem aja, nyelak mulu, dasar buzzer doang. Jangan buzzer mulu, Anda usaha, Anda iklan juga. Jangan diem mulu. Itu salah. Nyelak aja. Waduh, ini bagaimana? Aduh, jangan begitulah. Jadi orang jangan banyak nyelak, ikhtiar aja. Apa yang Anda pengenin? Kesimpulan kita ngaji nih saudara, agar supaya kita benar, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu, sifat iradat, sifat qudrat, maka segala sesuatu yang di jagat raya ini tidak akan lepas daripada kehendak Allah, kuasa Allah, dan pengetahuan Allah. Kita nggak punya duit aja Allah tahu, kita nggak ibadah Allah tahu, semuanya Allah tahu, tapi kitanya yang nggak tahu bagaimana mendekat kepada Allah. Ini kalau kita paham Allah maha pengatur rezeki, deketi aja pengatur nih lewat pintu Nabi Muhammad. Banyakin baca sholawat aja yang banyak. Buat apa? Buat mendorong, ini suplemen namanya, tapi tidak meninggalkan ikhtiar gitu. Tetap ikhtiar, jangan gak ikhtiar, karena itu adalah salah di dalam hidup kita. Manusia diberikan ilmu oleh Allah, diberikan akal oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan keinginan dan diberikan kemerdekaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah dia mau ngikuti perintah Allah, semuanya ada resikonya. Mau dia melanggar perintah Allah, semuanya ada resikonya. Terserah, ini kita manusia. Jangan kebalik-balik. Bolehkah kita nyandar pada takdir? Boleh, ketika terjadi musibah, hanya musibah aja. Boleh kita menyandar pada takdir. Dagangan kita rugi, ya udahlah, udah takdirnya, yang penting udah usaha supaya kita ada tenangan. Ada takdir, serahkan nama Allah. Yang penting kita ikhtiar. Ikhtiar kita udah benar, gagal Allah. Maka orang yang memahami takdir, dagang untung alhamdulillah, dagang rugi alhamdulillah. Cuman beda, kalau untung alhamdulillah ala kulli ni'mah, kalau rugi alhamdulillah ala kulli hal. Begitulah muslim. Sehingga kita nggak bakal ngiri sama orang kagak. Kenapa? Udah diatur sama Tuhan, semuanya ada bagiannya. Ini yang harus kita pahami di dalam hidup dan kehidupan. Tenang, kita dagang bakso, depan rumah kita dagang bakso, kita untungnya 1 juta, depan rumah untungnya 10 juta. Gedean mana? Kita apa teman kita? Kita apa teman kita? Teman kita. Kenapa dia gede? Kenapa dia gede? Karena nominalnya besar. Ini karena kita enggak memahami takdir, mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiar. Kita nganggap gede, wah pasti dia dukunin gua, jadi warung gua sepi gara-gara tuh udah buruk sangka, dosa lagi gitu, macem-macem dah. Akhirnya muncul yang tidak. Coba dong jalan. Kenapa dia dikasih 10 juta, gua 1 juta? Pelajari, ada hikmah apa dari takdir yang terjadi pada dia dan pada saya. Diintip, bininya hamil 9 bulan, ternyata lahir enggak bisa normal, kudu sesar, kesariasi, baktiasi, apalagi dah tuh ya, cinta kasih apa aja dah. Bayarnya 9.500.000. Berapa? Sebetulnya rezeki dia berapa ya? Berapa? 500. Yang 9.500.000 rezeki dokter, lewat dia doang. Punya dia berapa? 500. Lah kita bininya nggak hamil, rezeki kita berapa? 1 juta. Gedean siapa? Dan kita bangga dengan 1 juta, enggak ngelihat itu, karena paham pada mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiar. Kita nggak paham. Kenapa dia dikasih besar oleh Allah? Oh, dia punya anak banyak. Oh, dia harus anaknya di pendidikan. Sekarang udah masuk UI. Semuanya ada jalannya. Coba lihat perjalanan hidup kita yang kita bingung-bingung mikirin hidup. Gimana ini ya?
Aduh, kerja mana bukan PNS lagi. Bagaimana ini? Bagaimana ini udah ngawinin aja sekarang. Bener nggak? Ragu aja sama Allah masih dikasih. Apalagi kalau yakin, maka hidup itu nyantai. Nggak usah kita bingung. Ada jalannya, ada. Begitu, nggak apa-apa. Gimana sih komplek kita ini banjir mulu? Kan dulu udah pernah ngomong. Lah nggak setiap hari banjir mah, yang penting kejangkau untuk belinya. Kan dulu begitu. Lah kan sebuah resiko dari dulu kan kayak begitu. Nggak apa-apa. Yang penting kan keren. Tinggalnya di mana? Komplek. Di kompleknya di mana? Kampungnya nggak banjir. Kalau di kampungnya begitu. Ya, suka sebut begitu kata orang-orang. Tinggalnya di mana? IKPN. Banjir enggak di kampungnya. Dekat mana? Dekat Trisakti. Oh iya, nggak banjir. Iya kalau banjir kelebu ini semuanya kata gitu. Kampungnya. Jadi emang begitu saudara. Jadi kita harus paham mantiqatul jabar, mantiq ikhtiyar. Kita pengen punya anak, bukan wirid di masjid baca yasin 40 kali sama puasa 40 hari. Bini kagak dikelonin. Punya anak nggak? Lah kagak, dia kagak ngerti ini mantiqatul ikhtiyar. Tidur yasin gak usah banyak-banyak, sekali aja, sekali tuh. Mubin ada 7, tetap mubin doa dah. Ntar juga dikasih, tapi bini jangan sampai kagak, kudu diapain? Iya, kelonin. Salah. Ini namanya mantiqatul ikhtiyar. Kenapa para sahabat hebat? Kenapa para tabi'in hebat-hebat? Karena mengerti takdir, mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiyar. Dan kita kudu paham pada bagian ini. Jangan sampai kagak. Udahlah, gua mau ada takdirnya. Ya, dia kagak paham. Kalau begini namanya bulu ayam. Yang model begini nih, jorokin dari lantai 2. Kok kagak mau? Berarti kamu punya kemampuan untuk menolak. Kamu punya kemampuan untuk sukses. Maka muslim yang paham takdir, hidup tidak pernah pesimis. Hidup selalu optimis. Dia berkata, tidak ada yang gak mungkin di jagat raya. Semuanya mungkin. Gua bisa. Dan itu yang menyebabkan negeri ini pun juga jadi merdeka, karena orang-orang dulu kita yakin dengan kemampuan yang ada, yakin dengan Allah punya takdir. Ini yang membuat muslim jadi hebat, enggak jadi pesimis kayak kita. Aduh, bagaimana ini ya, setahun lagi pensiun. Temannya, tetangganya udah 20 tahun yang lalu pensiun, biasa aja. Ini kan setahun lagi, mananya belum pensiun. Udah pensiun belum? Belum. Kenapa gusar? Enggak paham pada mantiqatul jabar dan mantiqatul ikhtiyar. Stres. Temannya yang 20 tahun yang lalu udah pensiun, biasa aja. Kenapa? Paham. Di mana dia kerja, kudu ada penghabisan. Dia diterima kerja karena ada lowongan. Kalau nggak ada lowongan nggak diterima, dan nggak bisa kerja terus. Kudu gantian. Biasa, normal. Nggak usah takut. Gantian. Gitu. Dan inilah hidup. Udah segini aja kan gitu, udah mantiqatul ikhtiyar, udah kan, wallahu a'lam bishawab. Segini